Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kita semua berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali perjumpaan kita saat ini telah disampaikan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun yang baru, di bulan yang baru, di hari yang baru. Telah memasuki awal Al-Muharram 1448 Hijrah. Tentu ini anugerah yang sangat baik, kesempatan yang istimewa diberikan kepada kita semua untuk kembali menata kehidupan kita demi meniti kebaikan-kebaikan yang telah Allah persiapkan untuk bisa kita raih dengan semangat, kesungguhan, ketulusan, dan kecerdasan kita tentunya mengatur segala aktivitas demi meraih itu semua. Teman-teman, Al-Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah di Islam memiliki esensi tertentu, memiliki satu pesan tertentu di balik nama yang ditampilkan. Al-Muharram terambil dari kata Muharram ditambahkan dengan awalan al di depannya sebagai artikel yang melekat kepada kata Muharram, bermakna segala yang dilarang, segala yang diharamkan. Asal kata haram sendiri seakar pula dengan kata hurmah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Asalnya filosofi dari hukum haram itu sesungguhnya mencegah sesuatu yang dapat meruntuhkan kehormatan seseorang. Jadi ketika Allah melarang satu perbuatan, melarang satu keadaan agar tidak dilakukan, sesungguhnya bukan ingin membatasi perilaku manusia, bukan ingin membatasi aktivitas manusia, tapi ingin menjaga kehormatan hambanya agar tetap tampil dalam keadaan yang baik. Maka berdusta itu dilarang, karena dengan berdusta kehormatan seseorang dapat runtuh. Mencuri itu dilarang, karena dengan melakukan tindakan pencurian kehormatan seseorang dapat runtuh. Demikianlah dilarangnya segala perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Filosofisnya adalah demi penjagaan kehormatan pada setiap hamba dengan kasih Allah yang melekat kepada penjagaan itu, agar setiap hamba tampil dalam keadaan yang terhormat. Hukumnya disebut dengan haram, perbuatan-perbuatan yang dilarang itu disebut dengan muharram. Jika kita ingin menjadikan satu momentum, di momentum itu kita berupaya meninggalkan segala yang dilarang, segala yang muharram. Mabuk itu muharram, hukumnya haram. Mencuri itu muharram, terlarang, hukumnya haram. Korupsi itu muharram, hukumnya haram. Menipu itu muharram, hukumnya haram. Kita ingin mulai menata hidup kita menjadi lebih baik, meninggalkan perbuatan tercela itu supaya kehormatan kita kembali bangkit. Matanya terhormat, lisannya terhormat, pendengaran melalui telinganya terhormat. Maka jika kita ingin memulai pada satu waktu demi meninggalkan semua yang terlarang itu, tambahkan artikel al di depan kata Muharram menjadi Al-Muharram. Bulan pertama dalam kalender hijrah dinamai dengan Al-Muharram, ingin memberikan kesan bahwa seseorang yang ingin berhijrah, berpindah pada kebiasaan yang lebih baik, meninggalkan segala yang salah menuju yang saleh, maka dimulailah dengan meninggalkan segala yang terlarang itu. Maka awal di tahun Hijriyah, bulannya Al-Muharram, sungguh memberikan pesan yang dalam. Ini adalah bulan yang terhormat, bulan bagi setiap muslim menjaga dan meningkatkan kehormatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang mengawali kita untuk berhijrah, bulan yang mengajak kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai seorang hamba,
Pun demikian status sosial yang melekat pada kehidupannya. Sebagai seorang ustadz, kiai, alim, minal ulama, apapun statusnya, tentu dalam hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak terhormat. Maka di bulan ini diingatkan kita semua untuk menjaga keadaan diri kita agar menjadi tokoh agama yang terhormat, berbicara dengan kalimat-kalimat yang terhormat, memandang dengan tatapan yang terhormat, mendengar segala yang bisa menjaga kehormatan. Demikian dalam konteks kehidupan duniawi, menjadi pejabat-pejabat yang terhormat. Ini bulan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang terlarang, menghindari kata-kata yang tidak pantas, menghindari unsur-unsur yang diduga terdapat penyimpangan-penyimpangan, apalagi penyimpangan besar berupa korupsi, berupa penipuan dan jenis-jenis sebagainya. Maka tidak cukup kita melekatkan selamat bulan Al-Muharram 1448 Hijrah, selamat tahun baru, tapi kehormatan kita sendiri tidak selamat. Oleh karena itulah kemudian apapun status yang melekat, baik dengan harta, dengan kedudukan, dengan pengetahuan, dengan tenaga, mari kita awali bulan baru di tahun baru ini dengan meningkatkan kemuliaan kita di hadapan Allah sehingga hidup dalam keadaan yang terhormat. Demikianlah kemudian Al-Quran memberikan gambaran di surah 9 At-Taubah atau Al-Bara'ah di ayat ke-36 itu, kalau Allah menyampaikan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Sungguh jumlah bilangan bulan yang telah ditetapkan Allah dalam kitabnya sejak diciptakannya langit dan bumi semesta ini dalam setahun berjumlah 12 bulan. Allah menetapkan setahun itu ada 12 bulan. 4 dari setahun itu, dari 12 bulan itu adalah bulan-bulan terhormat. Minha arba'atun hurum. Nabi memberikan penjelasan tercantum di dalam Sahih Muslim dalam hadis riwayat sahabat mulia Sayyidina Abu Bakrah Nafi' ibn Harith radhiyallahu taala anhu di nomor hadis 1679. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan 4 bulan ini adalah 4 bulan yang berturut-turut, 3 diantaranya thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan yang pertama. Kemudian yang keempatnya adalah Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada dan Sya'ban, yaitu bulan yang ke-7, bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah atau biasa disebut di kalangan awam dengan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Al-Muharram, lalu Rajab. Kita sekarang berada di bulan Al-Muharram. Maka rumusnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fala tazlimu fihinna anfusakum. Hendaklah semua orang yang berada di suasana bulan-bulan terhormat itu menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan pada dirinya, dengan tidak menzalimi dirinya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika lisan diciptakan, fungsi yang Allah lekatkan untuk berucap yang baik-baik. Ketika tempat kebaikan ini mengeluarkan yang tidak baik, itu zalim. Memandang, mata diciptakan untuk melihat yang baik. Maka ketika pandangan diarahkan pada yang tidak baik, itu zalim. Demikian telinga, demikian tangan, demikian kaki. Maka di bulan terhormat ini diminta kita oleh Al-Quran untuk menata bagian tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki agar diperbaiki fungsinya kembali kepada fungsi fitrah ketika ia mula diciptakan. Jika insya Allah kita bisa menata dari ujung kepala sampai ujung kaki, prasangkanya baik, pendengarannya baik, lisannya baik, tangannya baik, kakinya baik, dimulai dari diri kita, di keluarga kita, maka kehidupan berbangsa, bernegara, ataupun bermasyarakat insya Allah akan bertransformasi
menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, baik secara individual ataupun secara kolektif. Teman-teman, mari sekali lagi minimal kita saling mendoakan. Semoga diri kita menjadi lebih baik, sisa hidup kita lebih baik, wafat dalam keadaan yang baik, bertemu Allah yang maha baik dengan Rasul terbaik yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Semoga sekalipun singkat, pesan ini memberikan pencerahan untuk kita semua. Sekaligus kami memohon doa juga pada teman-teman semua. Semoga Allah senantiasa menjaga kami dan kita semua berada dalam kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, selamat mendapati tahun baru di tahun 1448 Hijriah ini, di bulan Al-Muharram ini. Semoga kita baik, keluarga kita baik, bangsa kita baik, negara kita dalam keadaan baik, dan dunia pun dijaga dalam kebaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.